Kristen yang baik-baik hati kan begitu. Ada Ica. Halo yang kok jadi yang. Halo Ica. Amuk nanti di bawah deh. Kenapa? Amuk nanti binimu di bawah. Tidak, kalau bini saya bilang kalau janda-janda Kristus bantu diurus. Yang penting jangan janda soleha. Gimana kabar, Cak? Sehat? Kenapa sudah lama tidak live? Iya, lagi anakku libur sekolah, jadi nggak bisa. Open cam, Cak. Di sini wajib open cam karena ada perjanjian kekal antara saya dengan netizen kan? Oh gitu. Bentar lah ya. Aku di sini mau bertanya lah, kan ini rumu, jadi aku bertanya ya. Iya, bertanya-tanya saja. Gitu. Kalau tanya tentang saya sudah punya istri, anak saya 2, saya pekerjaan biasa saja, gitu. Enggak, ngapain nanya dirimu? Oh, kira tanya. Sabar kalian on cam. Iya. Kita kasih kesempatan Ica untuk bertanya teman-temannya, walaupun dia masih bingung dengan Bibelnya ya. Bingung enggak lah. Malah Enggak bingung bagaimana? Yang bikin bingung itu bukan Bibelnya, yang bikin bingung itu manusia-manusianya. Iya, berarti dari sekian banyaknya penjelasan yang Oten berikan kepada saya itu semua salah begitu. Ini nggak enak kali itunya, bentar dulu. Nah, yang bikin bingung itu bukan apa kalau dibilang keimanannya sih nggak pernah bingung ya, cuman yang bikin bingung itu manusia-manusianya yang mereka banyak, mengatakan Ica. Kenapa? Banyak kan kemarin kan semalam itu bahkan seorang pastor semalam itu saya kasih analogi begini, Ca. Ini kan power bank. Kalau seandainya di kitab suci sudah tertulis ini power bank, tiba-tiba datang seorang pendeta dia menjelaskan bahwa ini handphone. Berarti pendeta ini harus kita selidiki dulu dia punya kejiwaan kan begitu. Karena ini adalah power bank tapi dia menjelaskan bahwa ini handphone. Nah, sementara yang tertulis di dalam Bibel Kisah Para Rasul 4:27 hamba Tuhan, Kisah Para Rasul 3:13 hamba Tuhan. Kok tiba-tiba bagaimana ada seorang pendeta menjelaskan bahwa itu adalah Tuhan? Padahal tertulis di kitab suci hamba Tuhan, tapi penjelasan mereka jadi Tuhan. Nah, itu yang saya bingung. Jadi begini, Cak. Kami orang Islam, kami percaya Yesus. Ya, tetapi kepercayaan kami kepada Yesus itu hanya sebatas utusan bagi Bani Israel. Kami tidak percaya kalau dia Tuhan. Jadi Ica percaya dia juga utusan, Ica percaya dia juga Tuhan. Jadi di sini kita berdua sama-sama percaya. Kepercayaan Ica sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, kepercayaan saya sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Kalaulah Yesus itu benar-benar Tuhan, Islam pasti selamat. Karena Islam juga percaya dia sebagai utusan Tuhan. Karena tertulis di dalam Bible. Dia juga utusan. Kan? Nah, tetapi kalau Yesus ini hanya utusan, berarti Kristen ini 50-50. Makanya Matius 7:21-22 kan terakhir apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku, sang pembuat kejahatan. Nah, begitu. Karena kenapa Yesus ketika dipanggil Tuhan dia tidak mau? Karena dia sendiri mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Begitu. Di mana ayatnya menyatakan Yesus tidak mau dipanggil Tuhan? Matius 7:21-22-23 coba Ica baca. Oke, saya buka. Senangnya saya sama Ica begitu. Ica itu gini, dia bukan pendeta tapi Bibel di samping loh. Serius. Ica ini tipenya seperti Bu Santi teman-teman. Mudah-mudahan Bu Santi malam ini hadir ya. Biar bisa ketemu sama Ica. Silakan Ica. Bentar ya. Ya. Kita mengalir dua arah lah. Sekalian Ica mau tanya-tanya tentang Islam juga boleh. Begitu. Karena di sini kan kita sama-sama percaya Yesus. Dia kan harus dimuliakan kan? Bang Hadi, muka-muka calon mualaf. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena setahu saya ya,
Tidak ada penyebutan seperti itu. Tapi kalau misalkan dia mengatakan, ya Tuhan, apakah engkau Tuhan? Ya, jika apa namanya? Tunggu ayat di dalam firman Tuhan. Jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, ya benar apa katamu, aku adalah guru dan Tuhan. Dan itu pernyataan, itu berbicara tentang keimanan. Nah, tapi ini Coba Ica baca Matius 7, 21, 22, 23 itu. Bagaimana tanggapan Ica? Ica menjelaskan lah. Itu kan Ica, kitab Ica. Setelah itu nanti kalau Ica mau tanya tentang Islam boleh. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Karena ilmu keislaman saya masih di bawah sih. Sama sih, kita semua pasti cuma. Iya, makanya itu kita jadikan lintas diskusi agama ini. Kita diskusi supaya keimanan Ica di Kristen lebih tambah kuat, keimanan saya di Islam lebih tambah kuat, dan kita saling mengenal agar kita bisa mendapatkan hidayah satu sama lain gitu. Lukas berapa tadi? Matius 7, 21, 22. Matius 7, 21, 22 sampai 23. Oke, coba saya baca ya. Oke. Bukan setiap orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, di sini kan dia timbul pertanyaan, Cak. Antara Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Otomatis Kristen kan? Kenapa ketika memanggil dia Tuhan, dia mengusir? Nah, coba jelaskan itu. Coba saya jelaskan ya. Ini apa kameraku yang buram, apa memang lampunya yang ini ya kali ya? Tidak, efek mungkin terlalu putih. Begitu orang kalau putih tambah efek putih ya, jadi keputihan begitu. Iya, mukanya jadi gini ya. Udahlah, nggak apa-apa lah. Ya, gak usah kita fokus ke efek. Oke, di ayat ini ya itu berbicara tentang pengenalan akan Yesus Kristus. Dia kan sudah datang dalam rupa manusia dan dia menunjukkan dirinya ya. Itu berbicara tentang firman yang telah menjadi manusia, Yohanes 3:16. Yohanes 1:14, sorry. Nah, di sini kan di ayat sebelumnya di sini ada ayatnya ya. Dikatakan seperti ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, ini berbicara tentang nabi-nabi palsu, itu yang pertama. Iya, betul. Pengajaran palsu kan? Ya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, berbicara apakah nabi-nabi ini mengajarkan tentang kebaikan atau tidak? Ya kan? Itu mengajarkan kita lebih dekat kepada Tuhan Tuhan yang Maha Kuasa yang benar-benar atau tidak. Nah, itu yang kedua. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ini kenapa nih? Kok kamu balik-balikin? Nah, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, itu berbicara tentang pengajaran. Ya. Itu yang ketiga, itu berbicara tentang pengajaran. Menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ya kan? Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, dan ini berbicara tentang pengajaran di mana ya teman-teman ya, pengajaran di mana kalau kita sudah
berbicara tentang nabi-nabi palsu yang mereka itu mengajarkan ya mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Nah, sama seperti apa ya sama seperti ya saya ini karena Rumu nggak enak pula aku ngomongnya. Tidak apa-apa, ngomong saja tidak apa-apa. Ya, assalamualaikum. Ini Ustadz saya yang muda ini. Nanti Ica bertanya Islam dari apa? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas pun boleh. Waalaikumsalam Gitu. Jadi warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ya. Bang Rading, Mbak Ica. Salam kenal Bang Ghazali. Nah, di situ. Jadi kalau kita berbicara tentang pengajaran, apakah pengajarannya ini adalah menyangkut untuk memperkenalkan kepada Allah Bapa yang benar, kepada Allah yang benar, kita bilang ya, kepada Sang Pencipta yang benar atau tidak. Nah, dari buahnya itulah yang kita dapat. Apakah yang apa yang diajarkan oleh para nabi ini? Apakah para nabi ini mengajarkan sama seperti perintah Allah? Nah, di hukum Taurat kan sudah 10 perintah Allah, jangan membunuh, ya kan, jangan membunuh. Nah, di dalam firman Tuhan, makanya di ayat 23 dikatakan seperti ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, jadi kalau sudah siapa aja yang melanggar perintah Allah? Nah, itu dia. Kalau berbicara para nabi ini mengajarkan apa? Apakah dia itu melanggar perintah Allah atau tidak? Misalkan jangan menbumbun. Ada nggak sih nabi yang mengajarkan tentang menbumbun? Nah, itu yang pertama. Mengajarkan jangan berzina, ada nggak sih di dalam pengajaran Nabi itu yang jangan berzina? Nah, seperti itu, dan 10 perintah Allah yang lainnya. Jadi padahal mereka sudah mengenal Tuhannya, mereka tuh tahu mereka hanya memanggil memanggil Tuhan gitu. Padahal dia sudah datang gitu loh. Tuhan itu sudah datang, Tuhan itu sudah menyatakan dirinya dalam rupa manusia di Yohanes 1:14, sehingga tapi masih ada yang menyangkal ketuhanan itu, sehingga apa? Sehingga bagaimana kita mengetahui orang itu betul-betul memanggil Tuhan yang benar atau tidak, gitu loh. Nah, dari makanya dari ayat sebelumnya, ayat 15 sampai ayat ke-20, sehingga kita bisa tahu nih, gitu loh, bahwa ini pengajaran yang palsu atau tidak, gitu. Jadi sehingga Yesus mengatakan seperti ini, gitu loh. Bukanlah setiap orang yang berseru kepadaku, padahal dia sudah datang dalam rupa manusia. Dia datang dalam rupa manusia. Itu Yohanes 1 ayat 1 sama 1:14. Ya, firman yang datang dalam rupa manusia. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya Allah Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman itu bersama-sama. Sudah dikatakan di situ bersama-sama, ya. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dia sudah menyatakan dirinya, dan di Yohanes 1:14 firman yang telah menjadi manusia. Dia sudah menyatakan dirinya, tetapi banyak yang tidak percaya tentang keberadaannya. Sehingga apa? Pada hari penghakiman nanti di situ dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Apa itu? Yang 10 perintah Allah. Gitu loh. Nah, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Nah, itu berdoa, dia berdoa, ya Tuhan, ya Allahku. Padahal dia tahu Tuhan itu siapa, tapi dia tidak menyatakan itu. Nah, itu artinya ya. Oke, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyala dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Apakah ini bisa dikatakan di luar Kristen? Bisa dikatakan ini untuk di luar dari Kristen, tetapi bisa juga dikatakan untuk orang Kristen juga. Kenapa? Karena dia itu sudah melanggar perintah Allah, seperti itu. Oke, baik, sudah? Siap. Ya, penjelasannya itu luar biasa, Ica, ya. Penjelasannya saya catat tadi loh ini.
Nih, saya catat nih, luar biasa. Pokoknya Ica ini kalau menjelaskan itu jelas, tepat, dan sesat. Ya, bercanda, intermezzo Ica ya. Nggak apa-apa. Ya, jadi begini teman-temannya. Di Ica? Ica? Ya, hadir. Oke, aman ya? Aman ya? Oke, siap. Jadi ini kan, oke, di Matius 7 ini kan, dia dari mulai nomor 15 itu kan perikopnya itu apa? Hal pengajaran sesat. Ya, nah, hal perikop ini menceritakan hal pengajaran sesat itu kan kita lihat dari buah-buahnya. Kita lihat dari buahnya kan. Nah, di sini kan dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini kita timbul pertanyaan. Mu di sini adalah merujuk kepada murid-murid Yesus. Nah, yang datang kepada murid-murid Yesus ini siapa? Paulus apa Nabi Muhammad? Nah, itu dua. Oke. Nah, kalaulah Ica punya narasi tadi bahwa dia itu adalah nabi palsu, itu adalah dia membunuh. Nah, Paulus juga membunuh kan? Paulus kan dia membunuh murid-murid Yesus, kan dia pembunuh juga Paulus. Nah, tetapi poinnya di sini yang kita lihat itu Ica, dari buahnya lah saja kita mengetahui. Buahnya itu apa? Dia yang mengajarkan bagaimana Yesus ini adalah Tuhan. Makanya di 22 itu kan Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu kata Yesus, aku harus berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau kita mundur sampai 21 di sini kan Yesus mengatakan, bukankah setiap orang yang Suaranya putus. Kita tunggu ya teman-teman ya. Iya, hilang suaranya. Oke, aman ya? Aman, aman, aman. Nikmati. Jadi di sini kan sudah jelas Ica tertulis. Bukankah setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam sorga, melainkan dia melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapa ini yang mana, Ca? Kehendak Bapa ini yang mana dulu? Kita kaji dari kehendak Bapa ini yang mana. Coba. Apakah kehendak Bapa ini yang Ica mengatakan tadi 10 hukum Taurat? Nah, sementara 10 hukum Taurat ini, Ca, itu dipelihara di dalam Al-Quran. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Itu ada dalam Quran surah Al-An'am 151. Siapa lagi ini? Siapa lagi ini? Nah. Oke. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Itu ada dalam Al-Quran juga. Ada dalam Quran surah Al-An'am ayat 151. Jadi ini ada. Jadi hukum Taurat itu dipelihara di dalam Al-Quran. Begitu. Jadi dari buahnya lah saja kita bisa tahu buahnya itu apa yang mengajarkan orang memanggil Yesus Tuhan. Kenapa Yesus mengatakan ketika ada orang memanggil dia Tuhan dan dia usir, karena coba Ica baca Yohanes 5:30. Coba. Ini Sutiani dari apa ya? Dari Protestan juga ya? Ya, teman-teman khusus malam ini, Komal ini buat janda Kristus dulu pelayanannya. Jangan dulu ganggu ya. Oh iya. Ya silakan. Lanjut, Ca. Coba Ica baca Yohanes 5:30, Ca. Oke, saya baca ya. Yohanes 5 ayat 30. Ya. Beginilah firman Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Coba Ica dengan Sutiani coba fokus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai yang dikehendakinya. Oke. Nah, di Yohanes 5:30 itu bercerita ada berapa keberadaan di situ, Ca. Ada berapa keberadaan situ?
Oke, saya jelaskan gantian bisa. Boleh menjelaskan. Tapi pakai data lah. Ini Ya. netizen saya senang Ica menjelaskan walaupun tidak nyambung karena mungkin kecantikan Ica yang membuat nyambung ya teman-teman. Ya silakan. Oke. Nah, tadi Ada berapa? Itu pertanyaan saya Ica. Ada berapa keberadaan di situ? Oke. Nah, tadi yang Bang Loding bilang ya bahwa nabi-nabi palsu ini siapa gitu? Apakah itu Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, sekarang kita harus cari tahu dulu ya. Paulus ini bukan nabi ya, karena kalau nabi itu ya itu berbicara tentang yang apa namanya? Berbicara tentang yang dia mendapatkannya, kalau orang Islam bilang ilham ya. Benar tidak? Nah, jadi kalau Rasul Paulus ini di dalam iman Kristen, Paulus ini di dalam iman Kristen itu adalah rasul. Ya, rasul itu berbicara tentang pengajaran. Itu yang pertama. Nah, jadi bagi umat Kristen Paulus itu bukan nabi, tetapi dia adalah rasul. Yang kedua, ya, di sini dikatakan di ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Nah, di situ ya Bang Loding, ya, Rasul Paulus tidak pernah mengajarkan tentang pembunbunan, tetapi dia di situ memberitahukan kita bahwa dia dulunya sebelum dipulihkan, dipanggil Tuhan untuk melayani, bahwa dia itu pernah melakukan tindakan yang kita katakan pembunbunan. Nah, tetapi dia di situ mengajarkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Nah, itu kita harus bedakan gitu loh. Ya. Nah, di sini berbicara tentang melanggar perintah Allah. Apakah Rasul Paulus itu mengajarkan kita tentang pembunbunan? Tidak pernah. Tidak ada satupun di dalam Alkitab di mana di ayat firman Tuhan Rasul Paulus mengajarkan kita tentang pembunbunan, tetapi dia menyatakan bahwa dia pernah sebelum dia dipanggil Tuhan untuk melayani, ya itu dia pernah melakukan pembunbunan untuk untuk orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus. Nah itu ya, oke, ini itu yang tadi ya sudah saya jawab ya. Nah ini kita ke Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayat 30 ya. Aku tidak dapat berbuat apapun dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, makanya dia dikatakan adalah firman Allah gitu loh. Yohanes 1:14 ya. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, dia tidak bisa untuk berbicara tentang penghakiman, itu bukan diri dia. Makanya kenapa pada saat dia datang dalam rupa manusia, dia tidak bisa membebaskan dirinya pada saat di kayu salib. Nah, itu berbicara tentang dirinya sendiri bahwa dia adalah manusia. Tetapi ya kalau berbicara tentang keilahiannya, itulah yang dikatakan melainkan kehendak Dia yang mengutus aku gitu. Ya silakan, ini Sutiani ya. Ada yang mau? Iya, Sutiani mungkin tambahkan sedikit. Sutiani mau ditambahkan sedikit, silakan. Ya. Makan sedikit. Silakan. Gini ya. Kau punya soundcard lagi tuh, tindis internet play. Kau naik cuma pamer soundcard. Pengajaran di Yesus yang lain. Lagi tuh, tindis internet play. Dia punya internet play dimatikan dulu. Dia punya internet play dimatikan dulu. Coba. Tes. Jadi kan Coba, gini, aku tidak dapat buat apa-apa dari diri sendiri. Iya, lanjut. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil
sebab aku tidak kehendakku sendiri, melainkan kehendakku yang mengutus aku. Nah, di sini Yesus Yesus menegaskan bahwa tindakan doubling ya kayak. Iya, doubling. Makanya kamu cabut saja kamu punya apa? Sound card itu. Biar sama Ica saja lah. Itu cabut saya cuma apa? Di sini kan kita diskusi, bukan akad nikah kan? Cabut saya enggak usah pakai sound card. Ya. Ya, silakan. Habis ini tadi Jadi Ustaz, gini, lawan itu perempuan kan kuncinya cuma menunjukkan satu, bahwa lelaki tidak bisa menang. tindakan dan keputusannya itu Kuncinya cuma satu, lelaki tidak bisa menang. bukan berdasarkan keinginan pribadinya gitu ya sebagai manusia, melainkan sepenuhnya selaras dengan kehendak Allah Bapa. Karena Yesus bertindak berdasarkan otoritas dan kehendak Bapa. Jadi hakiman yang ia berikan adalah adil dan benar gitu. Ketegangan kepada ayat ini menunjukkan hubungan yang harmonis antara Yesus dan Bapa. Karena Yesus secara sadar menekan misi ilahi di atas kehendaknya sendiri gitu. Betul. Seperti Oke, itu. oke, sabar. Sutiani di mute dulu. Sutiani di mute dulu. Kayaknya Ustaz melek saya ya, masuk Kak, ya? sedikit ya. Ya. Mute dulu. Ustaz saya masuk sedikit ya baru apa. Nah, jadi begini. Tadi di situ kan Sutiani sudah baca latar belakang ayat itu kan, bahwa mana Yesus itu melakukan segala sesuatu itu dari perintah dari Bapaknya. Nah, Bapaknya itu siapa? Bapaknya itu berarti kita cari tahu menurut Yesus. Bapaknya itu adalah Tuhan. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Nah, tadi Ica mengatakan bahwa Rasul itu bukan Nabi. Nah, berarti Ica tidak baca di Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes, dan Saulus. Nah, itu berarti dia nabi. Nah, tetapi yang kita fokusnya di situ pengajarannya itu bukan tentang membunuh tidak. Pengajarannya itu yang mengajarkan orang-orang yang memanggil Yesus adalah Tuhan. Pengajarannya di situ. Kalau masalah membunuh, jangan terlalu mengklaim bahwa Kristen ini punya ajaran kasih sehingga dilarang membunuh. Hari ini kalau ada orang yang datang ke rumah kalian berdua untuk memperkosa kalian berdua, otomatis bapak kalian akan membunuh orang itu. Bukan berarti ajaran kasih itu diperkosa anaknya, dikasih istrinya, bukan begitu. Ajaran kasih itu, kasihilah musuhmu itu bukan di perjanjian lama dulu, nyawa ganti nyawa. Ketika kita membunuh, misalnya saya membunuh saudaranya Ica, berarti kalau mengikut hukum perjanjian lama, keluarga Ica akan balik membunuh saya. Tetapi datanglah Yesus mengatakan kasihilah musuhmu, dalam arti jikalau Ica membunuh keluarga saya, maka saya tidak bisa membunuh Ica lagi, tetapi saya akan mengasihi Ica dengan cara memproses Ica sesuai hukum yang berlaku di daerah itu. Begitu. Seluruh agama mengajarkan kasih, tapi kalau ada orang datang di rumah ngamuk-ngamuk mau perkosa anak dan istri kita, masa kita bilang, ajaran kasih kok, biarkan saja. Nggak mungkin. Tetap kita lawan dia. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan apa? Perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Jikalau dia tidak memerangi kita, buat apa kita perangi dia? Dan itu ya, bagaimana Yesus ketika memerintahkan murid-muridnya, juallah jubah itu untuk beli pedang. Untuk apa Yesus suruh menjual jubah untuk membeli pedang? Untuk berjaga-jaga ketika nanti digeruduk di Taman Getsemani. Kan itu ada, Ica baca kan? Jadi ajaran kasih itu Ica, bukan, jangan terlalu fokus di membunuh. Semua orang bisa jadi membunuh. Kalau dalam keadaan yang tertentu. Ya, begitu. Ica jalan dengan Bapak Ica. Bapak Ica pegang pedang. Datanglah pemuda 2 orang. Dan mau memperkosa Ica. Bapak Ica akan melakukan semampu dia untuk melindungi Ica agar tidak bisa diperkosa dengan membunuh mereka. Begitu. Jadi ada hal-hal yang tertentu. Nah, yang kita kembali ke Matius 7 nomor 15 sampai hilang. 15 sampai hilang. Sorry.
hilang. Nomor sudah nyerah dia Ica ya. Semoga Ica masih bisa bertahan ya. Nah, kita kembali ke sini Ica. Bukan nyerah, mungkin Iya. dia lagi battling kali. Oh, mungkin signal ya. Nah, kita kembali ke sini Ica. Ini mengadakan bahwa Ica ini dari buah-buahnya kita lihat apa buahnya itu, yaitu dia mengajarkan untuk memanggil Yesus Tuhan. Nah, contoh, silakan Ustadz masuk sedikit bagaimana ketika Nabi Isa itu ditanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Apakah kamu mengatakan bahwa kamu dan ibumu adalah Tuhan?" Kan? Nah, itu ada. Ya, betul. Silakan Ustadz masuk sedikit. Sekalian Ica bertanya-tanya lah tentang Islam Ica daripada kita putar-putar di Matius 7 ini. Itu jadi gini, kan apa namanya, di dalam Al-Quran itu disebutkan gini Kaca, wa idh qala rabbuka li Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Jadi kan ketika itu sebenarnya kan Nabi Isa ini kan Yesus itu sendiri kalau dalam perspektif Islam ya. Tapi dalam arti dalam tanda kutip Yesus yang nggak disalib, tapi Yesus yang diselamatkan. Nah di situ ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala berbicara, bertanya kepada Yesus, kepada Nabi Isa, Hei Isa, apakah engkau memerintahkan kepada Bani Israel untuk menyembah dirimu dan Maryam? Maka bagaimana ketika itu jawaban Nabi Isa alaihissalam atau Yesus? Kata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci Allah daripada aku mengatakan hal demikian. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Andai kata aku mengatakan demikian, maka engkau maha mengetahui. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Artinya apa? Artinya kita tidak akan pernah menemukan baik dalam ayat Al-Quran ataupun dalam Alkitab yang kemudian Yesus mengajarkan kepada Bani Israel untuk menyembah dirinya. Makanya kan kemudian semua ayat-ayat dalam Alkitab yang kemudian mengajarkan penyembahan kepada Yesus itu semua ayat-ayat di dalam Alkitab yang tidak ada satupun murid daripada Yesus mengajarkan untuk menyembah kepada Yesus. Sekarang coba Mbak Ica, saya mau tanya ke Kak Ica, ada nggak satu saja ayat dalam Alkitab daripada murid Yesus ataupun daripada Yesus sendiri yang menyuruhkan untuk menyembah dirinya? Silakan Kak Ica. Silakan masuk Ica. Iya, buat teman-teman yang di YouTube dikencangkan like-like-nya ya. Yang nonton 500. Soalnya kan gini, like-like-nya nggak ada ceritanya seorang penguasa itu atau seorang Tuhan, tapi dia tidak seorang Tuhan, tapi dia tidak memiliki kekuasaan yang penuh. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan berkali-kali bahwasanya tidak ada ceritanya Tuhan itu dua, nggak ada ceritanya Tuhan itu tiga, Tuhan itu satu. Kenapa? Karena ketika Tuhan lebih dari satu, maka akan meniscayakan lemah salah satunya. Seperti semisal nih di dalam, kalau andai kata dikatakan Yesus sebagai seorang Tuhan, maka bagaimana Yesus mengatakan di dalam Matius 28 ayat 18? Kata Yesus, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Artinya kekuasaan itu bukan murni daripada Yesus. Andai kata Yesus Tuhan, maka kuasaan murni daripada dirinya sendiri, bukan daripada Allah Bapa. Artinya apa di sini? Artinya kekuasaan penuh, kekuasaan absolut itu daripada Tuhan Bapa. Kemudian diberikanlah kepada Yesus sehingga dia bisa menghidupkan orang mati, kemudian menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya. Silakan Kak Ica. Oke, terima kasih Bang Gozali ya. Nah, kalau misalkan Bang Gozali ya itu menyamakan Yesus Kristus dengan Nabi Isa, mungkin kita sudah tahu ya kalau kita mengikuti sejarah dan garis keturunan ya, bahwa Nabi Isa itu bukanlah Tuhan Yesus gitu loh. Karena kalau bilang bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus, ya sejarah yang di mana yang menyatakan itu? Pasti hanya umat Islam saja. Ya sudah. Kalau Mbak Ica nggak menerima kalau Yesus sama dengan Isa, silahkan buktikan akan perintah Yesus untuk menyembah dirinya atau murid-murid Yesus menyembah kepada dirinya. Silahkan. Bukan Paulus ya, murid-murid Yesus. Silahkan. Oke. Kalau kita
itu ada ya di dalam firman Tuhan. Allah sendiri yang menyatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, itu berbicara tentang apa? Berkenan berbicara tentang Yohanes 1:14 itu. Nah, ya, makanya pada saat Allah mengatakan seperti itu pada saat Tuhan Yesus dibaptis ya oleh Yohanes, itu berbicara tentang kehendak Allah Bapa agar firman-Nya menjadi manusia. Nah, kalau bilang di mana sih ya bahwa umat Kristen ini di dalam Alkitab menyatakan tentang ketuhanan itu, bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini maaf ya teman-teman ya, ini kita cuman supaya kita lebih paham aja ya, kita sharing aja. Nah, ini sama berbicara tentang iman, Bang Gozali, iman. Nah, sama seperti umat Islam, maaf beribu kali maaf, saya disclaimer dulu. Nah, sama seperti umat Islam ya, umat Islam percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Benar tidak? Itu keimanan dong. Karena apa? Tidak ada satupun yang menjabarkan di dunia, dimanapun di Al-Quran sekalipun ya, tidak ada satupun yang menjabarkan tentang bahwa Nabi Muhammad pernah bertemu dengan Allah atau Allah memberikan kalamnya kepada Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada satupun yang bisa di Al-Quran sendiri pun menyatakan, tidak ada satupun ya yang pernah melihat bahwa Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Nah, itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang keimanan. Benar dong? Benar dong ya? Nah, beriman, umat Islam beriman apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar adanya, bahwa dia adalah utusan Allah yang disampaikan melalui malaikat Jibril. Nah, sama seperti kita. Kalau di dalam Al-Qur'an, maaf beribu kali maaf ya teman-teman ya, saya disclaimer dulu ya. Maaf beribu kali maaf. Hanya di dalam umat Islam lah Allahnya menyatakan dirinya. Benar tidak? Di dalam Al-Qur'an. Benar tidak? Menyatakan dirinya melalui utusan, sama sebagaimana Yesus. Ya, beda. Gini, kalau di dalam Al-Quran hanya Allah lah yang menyatakan dirinya kepada ini dalam iman Bang Ghazali ya. Tapi saya disclaimer lagi gitu kan. Di sini kita berbicara tentang iman ya. Di dalam iman Islam ya, di dalam iman saudara kita Islam ya, saudara kami Islam ya, bahwa hanya Allah sajalah yang menyatakan dirinya ya, dirinya menyatakan akulah Allah, sembahlah aku. Hanya di dalam iman Islam yang menyatakan dirinya melalui malaikat Jibril ya, dan disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan pengikut para Nabi Muhammad percaya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Benar tidak? Nah, kalau di dalam iman kami ya, orang Kristen ya, itu Tuhan itu hanya pada saat Allah menyampaikan bahwa inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, itu banyak sekali yang menyaksikan ya. Nah, pada saat Allah menyatakan itu dalam tentang kesaksian tentang anaknya yang tunggal itu, bahwa dialah yang berkenan ya. Nah, itu banyak yang menyaksikan. Itu yang pertama. Kedua ya, berbicara tentang keimanan. Yesus datang tidak pernah mengatakan sembahlah aku, tetapi hanya iblislah yang menyatakan sembahlah aku. Gitu loh. Nah, ini iman Kristen ya. Maaf ya teman-teman ya, ini iman Kristen. Saya menyampaikan tentang Alkitab gitu ya. Nah, di dalam Alkitab hanya iblislah yang menyampaikan sembahlah aku. Kenapa pada saat itu iblis mengatakan sembahlah aku, padahal itu pada saat Yesus itu dicobai ya. Nah, iblis menginginkan dia disembah, sehingga pada saat kalau kita berbicara ini nih, kita kembali lagi kepada keimanan. Nah,
Di dalam iman Kristen hanya iblis yang menyatakan sembahlah aku, tetapi kalau Tuhan dia tidak akan menyatakan sembahlah aku, tetapi dia tujuannya ada apa ke dunia? Tujuan Yesus Kristus datang untuk menyatakan dirinya, untuk memperkenalkan Allah Bapa ini, memperkenalkan Allah Bapa yang dituliskan di Perjanjian Lama, supaya kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, yaitu Allah Bapa, dan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu sudah dikatakan di dalam Alkitab, ya. Hanya ada satu Bapa, yaitu Allah Bapa, hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dan itu sudah pernyataan dari siapa? Muridnya. Kalau misalkan tidak pernyataan, tidak akan mungkin dituliskan di dalam Alkitab. Nah, sehingga itu kita berbicara tentang keimanan, gitu loh. Keimanan kami, ya, dia datang dalam rupa manusia sehingga menyatakan tentang pengajaran, menyatakan tentang dirinya, sehingga kami percaya, gitu loh. Sampai ada yang menyatakan, kamu adalah Tuhan. Jika kamu mengatakan aku Tuhan dan Guru, ya benar apa katamu. Itu berbicara tentang keimanan, dan dia menyampaikan itu juga, gitu loh. Nah, di sini paham ya, ini berbicara tentang keimanan. Ya, bisa saya tanggapi? Oke, Nah, lanjut. silakan. Oke, sebenarnya ya ini saya catat di sini. Tadi Kak Ica mengutip dari Matius 3 ayat 17. Bahwasanya di situ dikatakan lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan KPR 3 ayat 13. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, hambaku bukan Tuhanku. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Hambaku. Tuhan Bapa, Tuhan Allah mengatakan Yesus sebagai seorang hamba di dalam KPR 3 ayat 13, kaitan daripada Matius 3 ayat 17. Kemudian perihal bahwasanya Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan akan keilahian Allah Subhanahu wa taala, itu klaim yang salah. Kenapa? Karena kita akan menemukan banyak sekali hadis di mana Nabi Muhammad menyatakan bahwa Allah sebagai Tuhan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bisa dilihat. Nih, saya kutip, saya liatin aja. Bisa dikecilin nggak? Coba lihat. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Bahwa tidak mungkin bagi seseorang untuk diajak berbicara langsung oleh Allah kecuali dengan perantara wahyu, dari belakang tabir, atau dengan mengirim utusan para malaikat lalu mewahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki, sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Nah, sekarang ketika Kak Ica tadi bilang bahwasanya nggak ada kemudian Allah itu menyatakan akan dirinya kecuali daripada dirinya sendiri, tidak melalui malaikat, tidak melalui nabi, itu adalah salah. Kenapa? Karena dalam Asy-Syura sendiri dikatakan tidak ada. Perhatikan, saya pelan-pelan bacanya biar paham. Tidak mungkin bagi seseorang manusia untuk diajak berbicara langsung oleh Allah, kecuali siapa yang diberikan hak untuk bicara langsung oleh Allah, kecuali dengan perantara wahyu. Kalau kata Bang Nandar, ceterkon dari belakang tabir atau dengan mengirim utusan para malaikatnya. Nah, sekarang pertanyaan saya Kak Ica, di mana statement Kak Ica yang mengatakan bahwa Allah itu menyatakan tentang dirinya tanpa ada perantara para nabi ataupun para malaikat? Silakan. Oke. Ini enak, bagus ya ini ya. Nah, oke. Tadi ayat tadi ya yang di Matius yang tadi yang Bang Ghazali bilang ya. Nah, kalau berbicara tentang hamba, kalau dibilang Yesus, apakah Yesus itu hamba? Dia mengajar, setiap orang yang melayani itu pasti dikatakan hamba. Nah, jadi hamba itu kenapa dikatakan hamba? Karena dia melayani dalam hal apa? Mengajar. Yesus kan datang untuk mengajar kita, gitu loh. Nah, makanya dikatakan hamba. Itu yang pertama. Oke, yang lanjut ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran ya, saya tadi kan memberitahukan bahwa
di dalam Al-Quran, bukan di dalam hadis, abangku, ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang hadis, ya, ini kan sudah lain konteks ceritanya, gitu. Karena kalau setahu saya, ya kitab suci itu adalah Al-Quran. Nah, tapi kalau hadis itu, ya, itu pelengkap saja. Benar tidak? Saya nggak tahu ya. Saya disclaimer dulu. Takutnya saya salah. Tapi kalau misalkan saya salah, tolong diperbaiki. Nah, setahu saya hadis itu katanya ya bahwa hadis itu hanyalah hadis itu pelengkap Al-Quran. Nah, tetapi kalau misalkan pelengkap Al-Quran, ya, kalau pelengkap Al-Quran, pelengkapnya apakah itu? Kalau hanya Nabi Muhammad yang berbicara menyatakan tentang dirinya bahwa dia itu pernah bertemu ya dengan Allah, ya maaf, sang pencipta begitu. Nah, tapi kan nggak ada dituliskan di situ bahwa istrinya kah yang ini bersaksi atau saudaranya kah atau temannya kah, tidak ada di situ gitu. Jadi dia hanya menyatakan tentang dirinya pernah bla 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 seperti itu. Nah, tapi saya tadi yang pertama bilang, saya mengatakan bahwa tidak ada di dalam Al-Quran gitu ya. Tidak ada di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad ini bertemu dengan Allah. Nah, seperti sang pencipta di dalam iman Islam. Nah, jadi di situ. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya masalah di hamba ya, berbicara tentang hamba ya. Nah, silakan lanjut. Boleh saya masuk sedikit Ustadz ya? Oh, Saya bagaimana? Iya, tadi saya catat tadi ya, Ica mengatakan bahwa hanya iblis yang minta disembah. Ya. Nah, baik. Coba kita baca di sini dulu teman-temannya, sabar. Sabar ya. Nah, kita baca di sini. Lewat wahyu, wahyu itu bukan perantara, wahyu itu berbicara ilham. Iya, begini Cak ya. Oke, Nah, lanjut. di sini saya tampilkan data dulu. Ya, biar kita pakai data. Nah, di sini Ica dikatakan di dalam Ibrani 1 nomor 2 dikatakan apa? Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam perbagian cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Jadi makanya tadi Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu berbicara itu melalui pelantaraannya, bukan dia langsung berbicara, karena tidak ada yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah melalui pelantaraannya. Maka zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi di zaman dulu itu Tuhan kalau berbicara itu melalui perantara para nabi. Nah, baru Ica mengatakan bahwa tidak ada Tuhan itu minta disembah, itu iblis. Berarti di sini iblis dong, Cak. Nah, oke, saya baca ya. ini Saya baca di ya. dalam ya, sabar. Di dalam Keluaran 20 nomor 1 sampai 3, lalu Allah berbicara dan inilah kata-katanya. Aku Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, tempat kamu diperbudak. Jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku saja. Jederkon. Sembahlah aku saja. Ya, mungkin iblis dong. Oke, Kan? lanjut. Tidak mungkin iblis, kan sembahlah aku saja. Nah, Oke. sama juga, Ca. Makanya itu saya sampaikan. Ya, kalau Anda mengatakan bahwa beda. iya, sabar dulu. Lanjut. Kan kita gantian. Ya, Gantian. maaf. Nah, Ica mengatakan bahwa yang saya minta itu hadis, bukan Al-Quran. Ica, kami orang Islam itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal, sebelum beliau meninggal, beliau mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat. Jadi tidak boleh Ica membatasi kita untuk mengambil dalil dari mana. Kalau Ica mengatakan bahwa, oh berarti itu kan, hadis itu kan perkataan Nabi Muhammad atau karangan Nabi Muhammad. Kalau Ica berbicara begitu, bagaimana dengan ini Ica? Kitab Injil karangan Matius. Kitab Injil karangan Matius. Dulu karangan loh. Berarti ini karangan semua. Berarti ini tidak sepantas mau dibandingkan dengan Al-Quran. Bagusnya sepantas dibandingkan dengan hadis. Tapi kalau diuji hadis lebih sahih daripada ini. Nih, saya kasih dekat. Injil karangan Markus. Injil karangan Matius. Nah, coba. Silakan Ustadz, masuk sedikit Ustadz, ditanggapi yang tadi. Silakan. Ya masuk ya. Tadi Kak Ica sempat mengutip Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, itu banyak tadi di bawah yang komen, wah itu terjemahannya salah. Dilihat di sini Kak Ica. Ya. Yohanes 13 ayat 13. Di sini dikatakan gimana? You call me teacher and Lord and rightly so because I'm. Artinya apa? Di sini di dalam Yohanes 13 ayat 13 disebutkan dengan kata Lord atau Kyrios. Lord atau Kyrios itu artinya Tuhan Kak Ica, bukan Tuhan. Lord atau Kyrios itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Jadi di sini kesalahannya bukan pada Alkitabnya, melainkan kepada terjemahannya. Jadi menerjemahkan Kyrios kepada Tuhan itu adalah kesalahan yang fatal. Itu pertama Kak Ca. Kemudian seputar bahwasannya Al-Quran dan hadis itu adalah pegangan. Hadis itu bukanlah kitab suci. Perhatikan Kak Ca. Para ulama mengatakan bahwasanya para ulama ketika menjelaskan tentang hadis, bagaimana kata mereka? Al-hadis wahyu asadi. Hadis itu adalah wahyu kedua ba'dal Quran. Kenapa para ulama mengatakan hadis adalah wahyu kedua setelah Al-Quran? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman bagaimana? Atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya. Artinya apa? Perintah, pekerjaan, pengakuan dari Nabi yang ada di dalam hadis baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lainnya itu merupakan wahyu kedua setelah Al-Quran. Di mana dalilnya? Ada di dalam surat An-Najm ayat ketiga dan ayat keempat. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi mengatakan sesuai hawa nafsunya, melainkan ia adalah wahyu yang Allah wahyukan. Artinya apa? Artinya ucapan, pekerjaan, pengakuan, aqwalun wa af'alun wa takriratun daripada Nabi itu merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Nabi. Ceder. Yang kedua. Sekarang yang ketiga Kak Ca. Andai kata dikatakan, tadi Kak Ca bilang bahwasanya oh iya benar, Yesus itu adalah hamba karena dia adalah penyampai risalah daripada Bapa. Oke. Kalau Kak Ca mengakui dia itu adalah hamba, sekarang Kak Ca bisa lihat kalau Kak Ca mengatakan Yesus adalah Tuhan sekaligus hamba, Kak Ca bisa dilihat di dalam Matius 4 ayat 1. Matius 4 ayat 1 dikatakan gimana? Bahwa maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi Yesus pernah dicobai iblis. Sekarang, apakah Tuhan pernah dicobai iblis? Kak Ca bisa lihat di Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 bahwa di situ dikatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, percobaan ini datang daripada Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Saya tanya, iblis jahat atau baik? Iblis jahat. Artinya apa? Artinya andai kata Yesus adalah Tuhan, niscaya dia tidak akan pernah dicobai oleh iblis. Nyatanya dia dicobai oleh iblis, artinya dia bukan Tuhan. Gitu aja. Silakan. Terima kasih. Pakai data Oke, ya saya Ca ya.
Oke? Oke, saya Tidak. ya. Oke. Nah, Iya, Cak. ya, tadi saya buka ya di Matius ya, di Keluaran 20 ya. Di Keluaran 20 tadi saya baca ya, tidak ada yang tidak ada di sini menyatakan bahwa sembahlah aku. Tetapi ini Oke, baik. pernyataan supaya bentar ya. Bukan saya kasih tunjuk, jangan bilang saya karangan data kan? Takutnya ini- begitu. tapi Kenapa tidak ada disembah kan? Nggak akan mungkin, nggak mungkin. Iya, ini. Cak. Iya begini, Cak. Ini kan Alkitab Sabda juga. Keluaran 20 nomor 3. Versi TB, AYT, TL, BSI, TSI, MILT. Kalau TB, janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, benar tidak? TB di situ. Benar? Saya di sini Pak, saya di gini loh, Iya. Bang Loding ya. Nah, kalau misalkan Bang Loding mau minta di internet ya, sedangkan di kitab ini kan Alkitab saya, dan ini ada ini. Iya, makanya itu, Ca. Makanya tadi Nah, saya bilang kan? sama Ica, Enggak, di ini sini kan saya saya baca ambil, ini kan dulu. dari LII. Iya, sabar. Ini kan dari LII. Keluaran 20 nomor 3. Kan ada versi nih. Nah, kenapa janganlah ada padamu ilah-ilah lain mentok sampai di sini di hadapanku. Tetapi yang versi BSI, janganlah menyembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku. Di sini ada sembahlah aku. Berarti kita lihat kan dari mana yang duluan? Ternyata BSI ini duluan. Ini yang kedua. Berarti ini sudah direvisi, makanya sembahlah aku ini hilang. Nah, di sini Ica, di sini seharusnya Ica bisa tahu. Emang Tuhan pernah salah berfirman sehingga firmannya harus direvisi. Itu kalau Ica mau berpikir. Nah, silakan, Ca. Oke ya. Ya. Tapi saya nggak ada masalah misalkan Bang Loding melihat seperti itu kan, tapi tetap saya menyatakan bahwa Alkitab saya yang saya pakai, saya iman Katolik ya teman-teman ya. Dan kalau iman Katolik itu tidak ada beda kitabnya dari zaman dulu, tidak cuma hanya pemahaman saja mungkin yang dirubah. Tetapi ini ya, saya itu iman Katolik itu sudah memakai ini udah lama sekali. Jadi tidak akan mungkin ya. Tapi nggak tahu itu mungkin Bang Lodi ngambil dari kitab Protestan atau apa, saya nggak tahu. Tapi di sini saya akan Ini LAI. saya nggak LAI. tahu, Itu yang tidak. Ica pegang LAI atau bukan? Ini Alkitab Coba lihat. Katolik. Iya, LAI atau bukan itu? Kan lembaga Alkitab Indonesia kan Alkitab kan keluar dari LAI Alkitab kan? Indonesia Jakarta. Nah, ini juga lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa berbeda? Lah, saya Yang nggak di tahu sini ini yang sembahlah dipakai aku, umat- tapi yang di Ica ini yang dipakai umat Katolik dan tidak mungkin yang lain dipakai umat Katolik, gitu loh. berarti yang ini salah ya? Saya nggak tahu. Makanya Oh. makanya tadi saya bilang ya, makanya saya tadi bilang setahu saya belum ada di dalam Alkitab Yesus bukan Yesus Allah ya, atau karena di situ ya kalau berbicara tentang para nabi yang menyatakan seperti itu. Nah, makanya itu dikatakan pernyataan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini pernyataan, bukan apa? Ya. Nah, Betul. ini Baik, yang kalau Ica mau menolak yang ini, seharusnya kalau betul-betul kita mau belajar dari versi BIS, dari versi BIS ini kan 1985. Ya, janganlah menyembah ilah-ilah, sembahlah aku saja. Nah, kalau Ica menolak yang ini, baik kita skip yang ini. Tapi bagaimana Ica bisa enggak jelaskan di dalam Lukas 4 nomor 8. Di situ siapa yang minta sembah? Coba kita fokus ke situ ya, biar kita punya netizen dia dapat pemahaman ya. Kita berdiskusi, sampaikan apa yang tertulis saja. Coba bagaimana di dalam Lukas 4 nomor 8 itu, Cak? Oke, Coba. baik. Lukas 4 ayat 8 saya baca ya. Itu Oke. siapa yang coba.
Di sini Baca. berbicara Lukas 4 ayat 8, di sini pencobaan di padang gurun ya. Saya baca yang ayat 8 ya, beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, Nah, itu berarti Yesus menyuruh iblis menyembah kepada siapa? oke. Gini, Bang Loding, kita harus tahu dulu nih dari ayat sebelumnya gitu. Kalau misalkan satu ayat nih, kan kita tidak akan tahu nih jawabannya seperti apa. Iya, boleh. silakan. Nah, karena kenapa iblis mencobai Tuhan Yesus? Karena sudah dinubuatkan di perjanjian lama dan dia sudah- Bukan itu saya tanya, Ca. Iya, Yang saya tanya, siapa Yesus menyuruh menyembah kepada siapa itu? kepada Sebab ada Tuhan tertulis Allahmu. engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Iya, karena gini, kalau kita lihat, kalau kita baca dari ayat 1 ya sampai ke 7, nah kita bisa, Pak, boleh saya baca? Boleh, silakan. Silakan. Yesus Untung kau yang manis, penuh kalau dengan tidak Roh dari tadi sudah Kudus. diturunkan. Nggak Lanjut. apa-apa. Kalau mau turunin, Janda. kalau mau apa, Tidak terserah mungkin lah, kamu. saya kan tamu istimewa kamu di Komal kamu kan. Ya, silakan. Baca coba 1 sampai 8. Biar kita tahu. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu ia tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, nah ini yang tadi yang saya sampaikan, hanya iblis yang minta disembah, gitu ya. Iya, betul. Nah, kehendaki, karena itu jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Nah, sama Itu seperti yang berkata siapa, Ca? Yesus sendiri, Yesus berkata kepada iblis, sembah siapa? Tuhan Allahmu, Tuhan Allah itu merujuk kepada siapa? kepada dirinya dan Allah Bapa. Berarti Yesus minta disembah iblis dong. Tidak minta disembah. Kan Ica tadi bilang. Ica kan bilang sendiri tadi. Siapa yang meminta menyembah? Tidak ada di situ minta disembah, tetapi menyatakan bahwa jika kan di sini sudah dikatakan di ayat 7, karena itu jika engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Itu iblis minta sembah itu kan? Itu iblis minta sembah. Oke. Di sini iblis menginginkan dia disembah. Ya, Iya, ini betul. kita berbicara. Iblis menginginkan bahwa Yesus dia menyembah disembah. kepadanya. Seluruh dunia akan diberikan kan? Ya. Benar Nah, tidak? oke. Nah, baca Oke. seterusnya. Oke. Iblis meminta dia disembah, ya, menginginkan Tuhan Yesus menyembah iblis. Tetapi Iya, di betul. situ memberikan pernyataan. Dia bukan minta disembah. Kalau misalkan diminta disembah, kamu harus menyembah aku. Nah, itu sembahlah aku, tetapi tidak. Tapi menyuruh menegaskan untuk apa? Supaya dia menyembah Tuhan Allahmu. Tuhan Allah itu merujuk kepada siapa? Yesus dan Allah Bapa. Yes. Oke, gini, Odin. Kalau misalkan kamu lebih ini ya, lebih memahami ya tentang ayat ini ya, pasti kamu dapat. Karena apa? Kita harus bisa bedakan. Kalau misalkan iblis ya, sembahlah aku. Nah, itu berbicara tentang dia meminta untuk disembah. Tetapi Begini, memberikan Ica, ya. pernyataan itu berbeda meminta untuk dia disembah. Coba Ica baca baik-baik. Ada kejanggalan yang Ica lewati di situ. Coba kalau Ica pernah sekolah bahasa Indonesia yang baik dan Oke. benar, coba Ica baca baik-baik. Coba. Ya. Sebab ada tertulis. Mm.
Sebab ya, Mm-mm. oke, jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Ah, dan hanya kepada Dia saja. Dia itu siapa? Itu merujuk kepada ayat Tuhan Allah. Ya, berarti Yesus memerintahkan untuk menyembah kepada siapa? Ya memang iblis harus sembah Tuhan Allah dong. Iya, kalau iblis saja Yesus perintahkan menyembah Tuhan Allah, kenapa Ica tidak menyembah Tuhan Allah? Ya kami menyembah Tuhan Allah. Berarti bukan Yesus. Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah kami Allah Bapa. Berarti ada berapa Tuhan? Satu. Yang mana? Yesus apa Allah Bapa? Yesus Kristus. Bukan Allah Bapa. Allah Bapa itu adalah sang sumbernya. Iya, sang sumber itu apa Tuhan juga? Tuhan. Tuhan. Allah Bapa juga Tuhan, Yesus juga Tuhan, betul? Ya. Berarti ada berapa Tuhan? Satu, maka di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan di situ bersama-sama. Coba, oke. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Coba fokus di Yohanes 1 ayat 14. Kalau Ica bisa baca dan bisa berpikir dengan akal sehat, Yohanes 1 ayat 14. Oke, Coba. saya baca ya. Biar supaya Kita kasih lolos sini dulu Ustadz ya. Kasihan dia. Soalnya ini kawan baik saya Ustadz. Biasa dia diskusi sama saya di tempat Saya dia. paling senang Itu. sama si Loading karena dia mau berdiskusi. Diskusinya itu Iya. ibaratkan kita di sini bukan untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi kita mengedukasi tentang keimanan gitu. Supaya Tapi apa? itu Yohanes 1 ayat 14 tambah dijebak sama Bang Loading itu Kak Ica. coba. Di sini dikatakan ya, di Yohanes 1 ayat 1. Nah, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah. Nah, sudah dikatakan bersama dengan Allah. Nah, firman itu adalah bersama dengan Allah. Mana? Dan firman adalah Allah. Nah, kalau kita mengatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, berarti apa? Allah firman ini Ya, saya sudah paham itu, Cak. Di M14-nya yang sudah saya paham, tidak ya? paham. M14 yang saya belum paham. Coba. Ya, jadi kalau kita berpikir secara logika kita, ya, kalau kita berpikir secara logika kita, sudah dikatakan bersama-sama bagian dari Allah, apakah itu ada dua? Iya, coba baca dulu. Iya, Nah. itu ada satu, tetap satu, itu satu. Oke. Ya, suara saya adalah saya kan? Oke, di Yohanes 1 ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, Oke, Pak, sabar. ya. Saya punya kata-kata. Benar tidak? Hah? Saya punya kata-kata. Ya, kata-kata nih. Ketika saya mengatakan rokok, atau saya mengatakan pulpen, dan dengan izin Tuhan kata-kata saya menjadi pulpen. Apakah pulpen ini adalah loading atau pulpen ini bagian daripada loading? Oke, saya jawab ya. Iya, pulpen ini adalah loading atau bagian daripada loading? Oke, gini, kalau misalkan Loading mau bernarasi tentang pulpen, saya akan kita berbicara tentang pulpen, ya. Iya, begini Ica, begini analogi saya. Coba Ica jawab dengan tegas, nanti baru Ica punya waktu. Saya punya kata-kata. Ketika saya mengatakan pulpen dan kata-kata saya itu hasilnya jadi pulpen, apakah pulpen ini loading atau bagian daripada loading? Apakah pulpen ini itu sudah beda ininya konteksnya Loading? Iya, bukan. Karena memang sudah beda konteks. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, oke. Kenapa dikatakan firman itu adalah Allah? Karena firman belum jadi manusia. Tetapi ketika firman sudah menjadi manusia, Allah Bapa menjadi manusia atau tidak? Ica. Bukan Allah Bapa yang menjadi manusia, tetapi bukan Allah Bapa menjadi manusia, tetapi firman Allah Bapa yang menjadi manusia. Benar? Betul. Nah, berarti di situ ada dua keberadaan. Keberadaan firman Bapa yang sudah menjadi manusia yang terlihat, dan keberadaan Allah Bapa yang tidak terlihat. Benar? Oke. Nah,
Berarti di situ ada berapa, Ica? Di Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia. Allah Bapa tidak dilihat. Yohanes 1:18. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, melainkan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal itu Yesus, yang awalnya firman itu kan? Ya, Benar tidak? oke. Nah, Yang firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Oke. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada dia? Lanjut. Saya pengen Ya, nanya saya tanya sama Ica, siapa yang memberikan kemuliaan kepada dia? kepada Yesus Kristus, Iya. Allah Bapa. Berarti Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Allah Bapa tidak terlihat dan Yesus terlihat. Ada berapa keberadaan? Oke, 2. 2. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Tuhan langit dan bumi itu berbicara tentang ini berbicara tentang keilahian apa bagaimana? Tidak, saya tanya, yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang satu tidak kelihatan yaitu Allah Bapa, yang satu sudah kelihatan yaitu firman menjadi manusia. Yang mana Tuhan langit dan bumi? Yang kelihatan atau yang tidak kelihatan? Yesus Kristus. Berarti Yesus Tuhan langit dan bumi. Oke, lanjut. Sabar, saya konfirmasi. Berarti Tuhannya Ica, Yesus Tuhan langit dan bumi. Betul. Pencipta langit dan bumi. Betul. Berarti Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Nggak ada masalah. Memang tidak, yang masalah itu di Ica punya otak. Aduh, Ica, aduh, cantik kok begini. Aduh, Ustaz. Bukan tidak ada masalah, Ica. Nggak masalah. Yang masalah di Ica punya cara berpikir. Oke, gini. Masa mungkin- Tuhan menciptakan manusia, manusia melahirkan Tuhan. Baru Ica bilang tidak ada masalah. Oke, gini. Maksud Lanjut, saya Ustaz. gini, oke, ini lanjut saya ya, biar saya Iya. memberikan pemahaman sedikit ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang firman Allah ini apa sih? Itu kita bisa buka di Kejadian, ya. Kejadian itu berbicara tentang apa? Awal penciptaan, ya. Langit dan bumi itu diciptakan oleh Bapa melalui firman-Nya. Nah, firman-Nya inilah yang menjadi manusia, itu berbicara tentang logosnya Allah, ya. Firman yang telah menjadi manusia itu berbicara tentang kemuliaan. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada Yesus Kristus? Ya Allah Bapa. Karena apa? Ya, karena semua berasal dari Allah Bapa. Roh Kudus berasal dari Allah Bapa. Firman-Nya pun berasal dari Allah Bapa. Sehingga ya, anak yang ada di dalam kandungan Bunda Maria, yaitu anak yang hidup dengan kekudusan, anak yang penuh dengan Roh Kudus, itu berbicara tentang kemuliaan, gitu loh. Nah, jadi tidak ada masalah kalau misalkan Bang Lodingnya bilang seperti itu. Oh, berarti Tuhan menciptakan apa tadi pernyataan? Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Nah, itu kalau misalkan Loding membuat pernyataan seperti itu tuh kalau Dengar Ica, ini yang salahnya. Saya bukan membuat pernyataan, saya bertanya kepada Ica. Ica kan mengatakan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Benar tidak? Biar dulu, aduh, jangan, iyo ambil cepat. Nah, kenapa Tuhan itu Tuhan itu harus menciptakan manusia dan harus melahirkan Tuhan, karena itu Yohanes 3:16 gitu loh. Yohanes 3 ayat 16 ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, itu berbicara tentang kasih. Nah, sama seperti Bang Ghazali ya. Ini saya kembali ke Bang Ghazali. Nah, Bang Ghazali tadi menyatakan seperti ini. Kalau misalkan nih ya, atau Bang Lodi ya, di dalam Kristen itu kasih itu sama seperti di agama Islam. Tetapi kenapa di dalam Islam itu dikatakan perangilah, ya? Karena misalkan nih contohnya ada orang nih ya, ini contoh nih tadi ini kita kembali nih ini bicara tentang kasih. Nah, ini contohnya nih ya. Misalkan ada nih saudara kita diperkaos atau keluarga kita diperkaos.
Nah, apakah kita harus diam aja? Bukan begitu juga konteksnya gitu loh. Nah, kalau misalkan makanya dikatakan cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Si Nandar lama nggak kelihatan. Lama lu nggak kelihatan, kemana aja lu? Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bang Loding, Ustadz Gojali, Ica, selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih Iya dari Bang ya, Loding. bersyukur saya nih Kang Nandar naik ini karena ini apa murid Kang Nandar yang lama teman-teman. Alhamdulillah bertemu di kampus Dari saya. mana? Si Nandar yang kabur mulu dia, sudah lama nggak kelihatan dia. Cie. Saya lanjut ya. Ya, lanjut. Nah, saya lanjut ya, sorry ya. Nah, sama yang itu tadi. Nah, kalau misalkan dibilang, misalkan nih anak atau saudara diperkosa, apakah harus diberikan? Pasti kita akan melawan. Nah, makanya cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Ya, kalau misalkan ada yang diperkosa itu namanya kita harus ya membela diri. Bukan berarti bukan berarti kita harus membalas. Tidak, itu pembelaan. Kita harus membela diri kita supaya kita tidak terjadi yang namanya hal yang misalkan nih dia mau melakukan itu kita lakukan lagi. Nah, bukan seperti itu konteksnya, tapi kita di sini mengambil bicara tentang kasih itu apabila ada orang yang membunuh keluarga atau saudara gitu ya. Nah, tetapi itu sudah terjadi. Nah, kita kembali lagi itu sudah terjadi ya. Nah, itulah bukan di depan mata kita, tetapi ini berbicara yang sudah terjadi. Ya, ini hukum kasihnya, hukum kasih di dalam kekristenan seperti itu. Hukum kasih di dalam kekristenan bukan masalah ada orang di depan mata kita ada yang mau melakukan tindakan yang tidak baik, kita harus diam aja, bukan begitu, tetapi kita harus ada pembelaan diri. Nah, kalau hukum kasih yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ini apabila sudah terjadi, misalkan nih kejadian ini sudah terjadi nih. Nah, tiba-tiba kita sudah diberitahu, dan itulah hukum kasih itu yang diajarkan kepada kita, bahwa kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita gitu loh, supaya Tuhan juga mengampuni dosa-dosa yang sudah dilakukan oleh kita atau keluarga. Oke, Ca. Izin sedikit, Ca. Ica mengutip, izin ya Kang Nandar ya. Ustadz Ghazali ya. Ica mengutip tadi ajaran kasih jangan membunuh, benar tidak? Iya. Oke, coba Ica baca 1 Tesalonika 2 nomor 15. Itu mereka yang di situ melakukan, ya coba 1 Tesalonika 2 nomor 15. Di situ mereka melakukan ajaran kasih atau tidak? Itu berbicara tentang Raja Herodes atau apa? Bukan. 1 Tesalonika 2 nomor 15, coba dibaca. Ica ini yang penting jawab. Enggak bisa gitu ya. Oh. Kita jawab enggak, ini kita harus betul-betul pahami Alkitab itu, jangan asal sembarangan jawab, ujung-ujungnya upah dosa adalah maut, bahaya. Nandar, gimana kabarmu Nandar? Lama enggak kelihatan, kemana aja? Masa? Iya, coba aja lihat. Berteman apa enggak? Lu banyak Iya. temenan kok kita. Enggak ah. Lu di privasi. Privasi. Lanjut tuh. Iya. Iya, Ipa, loading. Mau yang mana? 1 Tesalonika 2 nomor 15. 1 Tesalonika 2. Kok jadi aku diem aja? Gara-gara si Nandar ini. Iya, lama nggak kelihatan nih Nandar. 1 Tesalonika 2 ayat 15. 15 ya, oke. 1 Tesalonika 2 ayat 15 begini firman. Ini sukacita atas jemaat ya.
yang membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan semua manusia mereka musuhi. Nah, yang mau dipertanyakan apa sini? Oke, di situ orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus kan? Itu perbuatan kasih atau tidak kasih? Emang itu yang membunuh yang menyalibkan atau membunuh orang itu kan mengatakan yang membunuh ya. Tetapi kalau kita berbicara itu bukan pembunuhan, tetapi itu berbicara tentang. Nah, Bagaimana kau tertulis membunuh, kau rubah lagi bukan pembunuhan? Bagaimana Ica? Sudah jelas-jelas tertulis orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus. oke, saya tanya sama kamu di sini, apakah dia pengikut Yesus Kristus atau tidak? Saya tidak tanya itu. Yang membunuh Yesus, iya, oke. Yang membunuh Yesus itu mereka melakukan ajaran kasih atau tidak? Lah, mereka mengikuti ajaran Tuhan Yesus tidak? Mereka mengenal Tuhan Yesus tidak? Itu yang harus kita cari tahu dulu. Iya, yang saya tanya perbuatan baik atau tidak membunuh Yesus itu. Lah, dia mengikuti ajaran siapa? Bukan saya tanya dia. Ya, Yang saya tanyakan ketika membunuh itu begini, Ca. Ketika membunuh itu ajaran baik atau tidak? Iya, saya tanya mereka itu mengikuti ajaran siapa? Kalau Saya tidak tanya itu masalahnya. Entah mereka mau ikut ajaran siapa saya tidak tahu. Yang penting ketika melakukan pembunuhan itu perbuatan baik apa tidak? tidak. Tidak baik, perbuatan tidak baik. Kalau ada orang yang ada orang yang mendukung perbuatan tidak baik itu, berarti orang itu baik atau tidak baik? Yang mendukung siapa? Iya, saya tanya dulu, kalau ada orang yang mendukung perbuatan mereka itu baik atau tidak baik? Oke, kita kembali lagi. Saya pertanyakan di Tidak, sini. saya tanya dulu, jawab dulu. Orang yang begini, Cak. Orang yang mendukung orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus itu perbuatan baik atau tidak baik? Yang mendukung orang Yahudi itu siapa? Saya tanya. Sabar, saya tanya dulu. Iya, itu perbuatan baik atau tidak baik? Nggak bisa dong loading. Dia tidak mau jujur. Lanjut Kang Nandar. Dia tidak mau jujur Kang Nandar. Kecuali gini. Dia tidak mau jujur. Kecuali kalau misalkan kamu mengatakan gini, di situ pengikut Yesus itu berbicara tentang pengikut Yesus. Pengikut Yesus membunuh Tuhan Yesus. Itu perbuatan baik atau tidak? Nah, itu saya bisa Iya, jawab. taruhlah mereka ini bukan pengikut Yesus. Nah. Makasih Bang Luki. Sejak kemarin kesiran. Taruhlah mereka ini bukan pengikut Yesus. Tetapi ketika ada orang yang mendukung mereka untuk membunuh Yesus itu perbuatan baik atau tidak baik? Yang mendukungnya siapa? Kita harus Iya, cari tahu. kita tanya dulu entah siapa saja, nanti kita buktikan siapa orangnya. Siapa orangnya yang mendukung pembunuhan itu terjadi. Tahu. Iya, bukan kita mendukung supaya nanti kita mendukung bahwa perbuatan itu siapa yang mengikuti, ya. Nah, saya tanya sama Ica. Aja, bisa kan gini loh, Ding. Kamu beritahukan saya supaya saya tahu. Nah, supaya saya bisa tahu dari pernyataan kamu yang menyatakan bahwa pengajaran Tuhan Yesus itu murid-murid Tuhan Yesus atau pengikut Tuhan Yesus itu mendukung. Tidak, Ica, bukan kita berbicara bukan konteks dalam murid-murid Yesus yang saya tanya. Tadi kan sudah dapat nih, orang-orang yang membunuh Yesus itu adalah orang-orang jahat. Perbuatan tidak baik. Kalau ada orang yang mendukung orang-orang yang membunuh Yesus ini, berarti orang yang mendukung itu orang baik apa orang jahat? Kita lihat konteksnya dulu, loading. Ngadi-ngadi. Hah? Ya nggak bisa lah. Ngaco lu. Yang mendukung orang untuk membunuh Yesus, misalnya saya, Bang Gajali, Kang Nandar, kita mendukung orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Kita bertiga orang baik atau tidak baik karena mendukung perbuatan itu? Oke, saya ambil konteksnya kamu ya, bukan Iya, saya Ustadz Gajali sama Kang Yonatan Nandar. Kalau Tidak kita masalah. bertiga ini kita bertiga mendukung orang Yahudi untuk membunuh Yesus, itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Oke, kalau kamu meminta konteks di dalam keinginan kamu bahwa apakah kamu dan Bang Gozali dan Bang Yonandar itu mendukung ya, itu perbuatan salah. Karena Oke, apa? perbuatan Tunggu, salah. tunggu, Siap. Sabar, Oke. sabar. Kenapa saya katakan perbuatan salah ya? Karena kalau kita berbicara tentang dukungan apa nih, dalam hal apa nih gitu. Kita harus jawab Dalam hal membunuh Yesus. konteksnya. Dalam hal membunuh Yesus.
Dalam hal yaudah, karena kalau misalkan dalam hal membunuh Yesus, nah kalau kita lihat konteksnya kalian bertiga, kalian kan tidak mengikuti pengajaran Tuhan Yesus, jadi kalian mendukung gitu loh. Jadi salah kan? Oke, salah ya. Ingat tadi Ustadz Gajali, Kang Nandar, kalau kita bertiga mengikuti orang yang untuk membunuh Yesus, berarti kita bertiga orang jahat. Nah, di sini poinnya. Datanglah Al-Quran mengatakan wa ma qataluhu wa ma solabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan. Ica mau ikut? Ica mau ikut sama kita bertiga kalau kita mengatakan Yesus tidak dibunuh dan tidak disalibkan? Atau Ica mau dia dibunuh? Yesus tetap disalibkan. Lanjutkan, lanjut. Silakan, lanjut. Kang Nandar lanjut. Ustadz Gajali. Tidak masalah, karena izin masuk. karena di sini kita berbicara konteks. Iya, masuk. Bentar, saya izin masuk sebentar ya. Setelah ini izin mau turun. Soalnya udah agak malam. Ini Kak Aca. Tadi seputar ini ya, seputar saya tuh masih gregetan ya ketika Kak Aca bilang bahwasanya tadi sih sempat menyinggung agama kasih. Bahwasanya bagaimana dikatakan Islam itu agama kasih sedangkan ajarannya mengajarkan peperangan. Oke, ini saya sedikit bahas ini ya. Kak Aca, pertama, saya itu Islam dari lahir. Saya Islam tidak mengikuti doktrin. Saya Islam memang karena menemukan kebenaran ada dalam agama Islam. Kedua, jadi saya menyebutkan agama Islam itu sebagai agama rasionalis. Nggak ada satu agama yang lebih rasional daripada agama Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyinggung tentang agama tentang agama kasih. Islam itulah justru yang agama kasih. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sebagai sumber pertama, tadi sesuai pengakuan Kak Cai, Al-Quran itu adalah sumber pertama, itu menyebutkan tentang kasih pada ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim, dalam surat Al-Fatihah ayat pertama, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kemudian, tapi kalau agama Islam sebagai agama kasih, kenapa di dalam Islam mengajarkan peperangan? Coba datangkan kepada saya satu ayat saja atau satu hadis saja yang menyerukan peperangan tanpa didahului sebab. Ingat, yang menyerukan peperangan tanpa didahului sebab. Kalau ada di dalam agama Islam, Nabi Muhammad atau Allah Subhanahu wa taala menyerukan umat Islam untuk memerangi orang kafir tanpa ada sebab, saya lepas Islam. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tidak ada satupun, saya sudah mengkaji itu, saya sudah pernah berdiskusi tentang itu, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang menyerukan peperangan kepada orang kafir, kepada orang non-muslim, kecuali difa'an aniddin atau difa'an anin nafsi, membela agama atau membela jiwa. Makanya semisal ayat yang sering dikutip di dalam Al-Baqarah ayat 190, wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha yuhibbul mu'tadin, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Atau dalam ayat lain, wa qatilul musyrikina haitsu kaffah, perangilah orang kafir dengan secara keseluruhan. Apakah di situ perintah untuk melakukan pembunuhan kepada mereka? Enggak. Ternyata di situ Allah menggunakan sigot qatala yuqatilu. Artinya apa? Qatala yuqatilu artinya berperang, bukan melakukan peperangan. Berperang itu apa bedanya berperang dengan membunuh? Kalau berperang itu kedua pihak sama-sama melakukan. Kalau pembunuhan, Islam menemukan orang kafir dibunuh. Nah, itu namanya pembunuhan. Kalau qatala yuqatilu artinya peperangan. Jadi dilakukan oleh kedua pihak. Orang Kristen melakukan peperangan, baru kita melakukan balik. Jadi gak ada ceritanya dalam riwayat sejarah Islam kemudian orang Islam pada mulanya melakukan peperangan. Pasti didahului oleh orang Kristen. Carikan kepada saya satu saja ayat Al-Quran atau satu saja hadis yang menyerukan umat Islam untuk melakukan pendahuluan perang. Silahkan. Oke. Nah, kalau misalkan ya Bang Ghazali bertanya seperti itu, nah saya juga akan bertanya seperti apa yang menjadi pernyataan Bang Ghazali, di mana di dalam Alkitab yang menyatakan perangilah agama Islam gitu loh. Tidak ada satupun, karena Islam itu kan Ada, boleh saya tunjukkan? Ada. Gimana ya? Ada, oke. Saya tunjukkan ya, ada datanya. Ya.
Apa? Mungkin kalau Ustadz Gajali mau datanya silakan baca Ustadz. Belum ada. Belum Bang. Ustadz bisa baca Lukas 19:27 Ustadz. Lukas 19 ayat 27 ya. Iya. Baca yang keras biar. Oke, saya baca. Lukas Ini ya, saya bacakan ya Kak Ja. Lukas 19 ayat 27 ya. Ya. Akan tetapi semua saudaraku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Waduh, ini kejam sekali Bang Dodi. Gila sih ini. Jederkon. Saya mengajarkan ini. Ini Hah? apakah ini pengajaran untuk membunuh agama Islam? Ya, bukan intinya Ica yang menjelaskan, itu kan kitab Ica. Kenapa tanya ke Oke, kita? saya jelaskan. Kan Ica yang jelaskan kan? Oke, Gitu. ini Yang penting kan sebenarnya ada. Saya Pembahasan katanya kita kepada itu bukan orang membunuh. hai hamba yang Pembahasan jahat, kita, aku akan benar menghakimi Kak Ja. engkau menurut Pembahasan kita perkataanmu bukan tentang sendiri. Pembahasan kita bukan tentang membunuh agama lain, tetapi tentang ajaran kasih. Jadi kan nggak ada ceritanya tuh ajaran kasih mengajarkan untuk membunuh. Kita bukan membahas membunuh agama lain, tetapi ajaran kasih. Silakan. Oke. Nah, di ayat kita baca di ayat sebelumnya, katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Lalu, mengapa uangku itu tidak kau masukkan ke bank? Jadi pada waktu aku kembali, aku dapat mengambilnya dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah minyak yang satu itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya. Nah, ini bukan berbicara tentang pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kita harus tahu dulu ayatnya gitu loh. Ya. Ini berbicara tentang apa? Perumpamaan tentang uang mina. Nah, ini perumpamaan tentang perbuatan yang berbicara situ siapa? bukan Yesus yang berbicara. Kok Yesus yang berbicara sih? Makanya kita baca dari ayat. Karena di sini tetapi semua seteruku ini tidak suka aku. Nah, menjadi rajanya, bahwa mereka kemari gak ada di sini. Ini berbicara bukan Yesus yang mengatakan ini. Cak, kalau di dalam Bible itu kalau di dalam Bible begitu, kalau di perangkat HP itu tulisan warna merah itu perkataan siapa? Oh, nggak tahu tulisan merah atau tulisan apa gitu. Emang ada Bible tulisan merah? Saya belum pernah mendapatkan di Bible gitu ya, di Di perangkat. Ica kan kemarin pakai perangkat. Ica kan kemarin buka Bible pakai perangkat. Kok cepat sekali lupa? Coba buka perangkat di HP itu. Kalau di handphone gitu, berbicara di handphone. Iya, di handphone. Lah kalau misalkan kita cuman hanya ini kan bukan Yesus sendiri menyatakan. Nah, katanya makanya saya baca di ayat sebelumnya gitu loh. Oke, berarti Ica mengatakan di situ bukan perkataan siapa ya? Bukan perkataan Yesus itu. ya? Bukan. Oke, baik. Coba kita buktikan ya. Silakan. Iya, sabar, kita buktikan ya. Ya. Sabar. Ya, ntar kita buktikan. Nih, Cak. Coba Ica baca sini, saya buka di sini, Cak. Cak. Ya. Lukas 19:27 itu perkataan siapa? Lukas 19:27 adalah perkataan siapa, Cak? Nggak ada di sini Jederkan. perkataan Yesus. Marah sama dia, Jederkan. Marah sama dia, jangan marah sama saya. Ini Lukas 19:27 adalah perkataan Yesus.
Di sini, di sini bukan perkataan Tuhan Yesus ya. Nah, Ini kalau tertulis perkataan Tuhan Yesus. Aduh. jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai juga apa yang ada padanya akan diambil. Tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Nah, Perkataan ini siapa? bukan perkataan Tuhan Yesus. Kan ayat makanya di Kang lihat dulu Nandar, ayat- gimana nih? Masuk Kang Nandar. Mungkin Kang Nandar dia bisa agak jinas sedikit. Aku udah lama sama Ica itu. Ica tuh gak pernah nyambung. Dia nggak, Ca? Nah, nyambung apa kamu yang nggak dapet? Iya. Gak pernah nyambung dari dulu Ica Kamu yang mah. nggak pernah bisa membantah perkataan saya. Jangan bilang nggak nyambung. Kalau Gak pernah misal nyambung gini Ica loh, ini. kenapa saya tuh selalu membantah? Kenapa saya tuh selalu, karena memang di dalam Alkitab tidak seperti pernyataan diri kalian gitu. Kalau misalkan nih di dalam pernyataan kalian sesuai dengan firman Tuhan, saya akan mengatakan itu ya. Tapi kalau pernyataan kalian tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab, ya saya tidak. Oke, baik. Saya apapun ya saya Baiklah. akan bantah. Baiklah, Ca. Gitu loh. Baiklah, Ca. Kalau itu Ica tolak, kita kasih lolos saja ya. Coba kalau bagaimana kalau Ica mau cari apa jalan keluar di Lukas 22:36. Lukas 22 ayat 36. Hmm. 22 ayat 36. Oke. 36, Percakapan waktu. iya. Hmm. Katanya kepada mereka, namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Nah, kalau Nah, ayat ini Iya, sabar. Untuk apa? Sabar. Untuk apa Yesus memerintahkan menjual jubah untuk membeli pedang? Untuk apa pedang itu? Potong ikan kah? Paras rumput Kalau ini atau apa? loh, oke. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena kalau misalkan mereka tidak mempunyai uang lagi, kalau misalkan mereka itu lagi lagi membutuhkan, nah, ya itu bisa dijual gitu. Itu Iya, umpamanya. bukan maksudnya untuk menjual jubahnya dan membeli pedang. Untuk apa dibelikan pedang ini? Gunanya apa pedang itu? Kepada mereka, namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya, demikian juga yang mempunyai kantong perbekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa yang tertulis ini harus digenapi padaku. Ia terhitung di antara Oke. pemberontak. Oke, lanjut. Untuk apa jual jubah beli pedang? Untuk apa pedang itu? Gunanya untuk apa? Kok pedang untuk apa? Enggak untuk apa-apa. Untuk apa itu dijual pedang untuk apa? Coba. Tidak Coba ada baca satu dituliskan di sini perikop. untuk Baca satu peperangan, perikop biar. Rodi. Makanya baca satu perikop biar tahu. Oke, saya baca ya. Hmm. Oke. Ini percakapan waktu perjamuan Tuhan. Oke. Terjadilah juga pertengkaran di antara para rasul mengenai siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Namun kamu janganlah demikian. Yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi seperti yang paling muda dan pemimpin menjadi seperti pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Namun aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Aku menganugerahkan kerajaan kepada kamu sama seperti Bapakku menganugerahkannya kepadaku, supaya kelak kamu makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi
kamu seperti gandum, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama dengan engkau. Nah, tadi ini pertanyaan Bang Gozali ya. Di mana di dalam ayat Alkitab bahwa murid Tuhan Yesus menyebut memanggil nama Tuhan. Nah, ini ayatnya ya. Sudah ya Bang ya? Nah, jawab Petrus kepadanya, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Namun Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi. Nah, nih. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi, kantong pembekalan dan kasut, apakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Namun sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah yang membawanya. Demikian juga mempunyai kantong pembekalan. Siapa yang tidak mempunyai pedang, hendaklah ia menjual jubahnya dan membelinya. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa yang tertulis ini harus digenapi. Nah, ini berbicara yang di ayat 25 ini gitu loh. Iya, saya tanyakan, Ca, untuk apa? Untuk apa dijual pedang itu, untuk apa? Tanya sendiri lah untuk apa? Untuk dibilang dia di sini. Tanya sendiri, baik kita tanya. Masa daya baik? Baik kita tanya baik-baik. Ini, Ca. Nih, Ca. Sudah dijawab. Iya, sabar. Di ayat 25. Nih. Lalu ia berkata kepada mereka, Nih, Ca. ketika aku mengutus kamu tanpa membawa pundi-pundi. Iya. Nih. Apa ditanya? Iya, dengar dulu. Nih. Ya. Nih. Perhatikan baik. Untuk mengingatkan para murid-murid bahwa mereka akan memasuki masa penganiayaan yang berbahaya, dan untuk menggenapi nubuatan perjanjian lama bahwa dia akan digolongkan di antara para pemberontak. Saat murid-muridnya menunjukkan 2 pedang, Yesus berkata itu sudah cukup, yang menegaskan bahwa jumlah tersebut tidak memungkinkan cukup untuk membela diri. Jadi mereka untuk menjual pedang untuk membela diri karena mereka mau terjadi peperangan. Nah, sama juga tadi ini di dalam Islam. Dengar dulu. Nah. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Yesus mengajarkan ajaran kasih. Tetapi Yesus juga berjaga-jaga ketika ada orang mau membunuh dia. Sama juga dengan di Islam. Ketika Ica mendapatkan bahwa bunuhlah mereka, perangilah mereka, berarti orang-orang yang memerangi kita baru kita bisa perangi mereka. Sebagaimana Yesus nih, apa? Nih, di dalam nih, carilah di sini Caca nih. Berbeda loh. Dengar. Untuk apa? Dengar. Untuk apa Yesus menyuruh menjual jubah dan memberi pedang? Untuk berjaga-jaga di Taman Getsemani, Ica. Walaupun kita ini mengajarkan ajaran kasih, tetapi jikalau ada orang yang mau memerangi kita, bukan berarti kita diam saja, kita wajib membela diri. Nah, sementara Ica mendapatkan ayat-ayat di Al-Quran bahwa bunuhlah mereka, perangilah mereka yang memerangi kamu. Sebagaimana Yesus ketika memerintahkan murid-muridnya untuk menjual pedang, untuk berjaga-jaga. Jangan sampai ketika orang, coba aku tanya sama Ica ya. Waktu penangkapan Yesus, siapa yang memotong telinga orang-orang Yahudi yang menangkap Yesus? Oke, lanjut. Siapa yang memotong? Ya, itu tentara. Siapa yang memotong telinga tentara? Siapa yang memotong? Siapa yang memotong? Siapa yang memotong telinga tentara itu? Baru disambung ulang oleh Yesus. Tuhan Yesus, Murid Tuhan Yesus. Kutanya sama Ica, kenapa dia memotong? Apakah dia tidak ada ajaran kasih? Padahal dia bersama-sama dengan Yesus. Kenapa dia memotong? Oke, saya jawab ya. Ini saya jawab ya, biar supaya kamu paham ya. Oke. Nah, makanya saya kembali lagi seperti apa yang saya sudah katakan tadi, gitu loh. Nah, kamu dengar. Katanya jawab, kok kembali? Bentar dulu, ini enggak. Oh, iya. Biar saya ngomong dulu bentar. Nah, iya.
Nah, tadi kan saya sudah bilang samamu bahwa kalau berbicara tentang kasih itu bukan semata-mata apabila kita dipukul ya di depan kita harus kasih, bukan begitu. Nah, tadi Ya teman-teman begitu juga Ica. Ica mengutip tadi konteks itu di dalam maka perangilah, bunuhlah ini. Oh iya ya silakan. ngomong sabar. Nah, jadi kalau misalkan kalau tadi kan saya sudah kasih perumpamaan gitu loh. Perumpamaan dalam arti seperti ini. Kalau misalkan ada orang datang udah gitu di depan kita, dia mau melukai kita. Kita bukan untuk kita jangan memberikan diri kita untuk dilukai, tetapi kita harus ya bukan berarti kita harus membunuh dia, tetapi kita harus menjaga diri kita bagaimana supaya kita tidak terjadi yang namanya pembunuhan. Nah, berbeda dengan apabila sudah terjadi. Ini sudah terjadi nih. Jadi hukum kasih itu yang dipakai itu dalam arti apabila itu sudah terjadi, bagaimana cara kita mengampuni orang tersebut. Nah, sama seperti ini ayat ya. Ini kalau berbicara tentang ayat ini kan namanya berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga karena apa? Kenapa berjaga-jaga? Ya itu dia yang saya sampaikan. Berjaga-jaga ayam. Berjaga-jaga untuk apa? Jaga untuk ketika dia mau diserang lah. Kita melakukan pembelaan diri. Masa jaga-jaga ayam? Jaga kandang orang. Oke. Kau ini bagaimana? Makanya dibilang di situ kan kalau kita ya apabila ada orang datang dia mau ajar kita gitu. Mending maka kita tidak mending Ica berjaga-jaga. belajar sajalah. Ica belajar di sini kan ada Kang Nandar, ada Ustadz Iya, Gajali, makanya ada saya PST bilang, Loding. kalau Ica misalkan belajar lah. gini loh, kalau misalkan apa yang kalian sampaikan itu masuk di dalam firman Tuhan dan logika akal sehat saya sebagai manusia, saya akan belajar, saya akan ikutin. Tapi kalau misalkan kalian mengajarkan Iya, firman Ica mengatakan masuk logika. Tuhan, Masuk logika tidak Ica? Yang paling tinggi dalam diri kita ini adalah akal. Akal tempatnya itu di kepala, benar tidak? Masuk Ya. akal tidak? Ketika Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. masuk akal. Langsung diturunkan moderator. Apa ya, Ica kayak mohon udah. maaf. Langsung diturunkan moderator Ica, maaf. Bukan saya. Ini Sampai. Bang Loding sama Bang Nandar, saya izin mau turun dulu ya. Insya Allah kalau Siap, ada kesempatan balik lagi. Masya Allah. Siap Ustadz ya. Terima Langsung kasih balik lagi, ilmunya, ya. Tad. Ustadz. Makasih Ustadz, Bang makasih Nandar, ilmunya. Bang Balik Loding lagi, Ustadz, ya. ilmunya. Sama-sama. Kalau ada begitu-begitu Masya Ustadz Allah. masuk. Assalamualaikum Diasa warahmatullahi baru wabarakatuh. Ustadz hajar sendiri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya sekarang kita pematerikan bersama Kang Nandar. Gimana Iya. Kang Nandar? Kenapa tidak Aku lagi lab. masuk dia itu dari dulu? Nggak tahu tuh kenapa tuh. Aku tadi lagi lab. Alhamdulillah tadi lumayan rame lah. Ada Oten juga tuh. Oh, Cuma netizen Bang Nandar gabung Bang Loding. Bang Nandar gabung Bang Loding. Kukira ada siapa sih? Ada siapa sih? Si Ica. Aduh, akut sih Ica dari dulu. bukan tidak bisa masa masuk akal apa Tuhan menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Iya. Oke, pasien selanjutnya. Tadi banyak Oten yang minta naik.